Shalom, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dalam Renungan Harian PMK Kataros, edisi 13 Juli 2026. Firman Tuhan kita hari ini terambil dari 2 Timotius 1 ayat 6 dengan judul renungan Menyalakan Api Karunia. Nas firman Tuhan kita hari ini, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penempangan tanganku atasmu. Pernahkah Anda melihat seorang pelayan Tuhan yang awalnya begitu bersemangat dan berapi-api di mimbar, namun perlahan-lahan meredup, kehilangan gairah, hingga akhirnya menghilang dari pelayanan? Di balik megahnya aktivitas gereja atau komunitas rohani, seringkali ada sebuah rahasia sunyi yang enggak kita bicarakan. Banyak orang percaya yang terjebak dalam keletihan mental dan kepalsuan rohani. Rutinitas yang monoton, tekanan hidup yang menghimpit, dan kejenuhan yang mendalam diam-diam menjadi pembunuh senyap yang memadamkan api potensi di dalam diri kita. Kita seringkali lupa bahwa karunia luar biasa yang Tuhan titipkan bukanlah sebuah pajangan statis untuk disimpan di zona nyaman, melainkan sesuatu yang menuntut tanggung jawab besar. Ironisnya, ketika fokus kita bergeser hanya pada bagaimana cara bertahan hidup, kita sebenarnya sedang berjalan dalam kekosongan yang hambar, mengubah karunia tersebut dalam-dalam tanpa menyadari bahwa ada bahaya spiritual yang besar sedang mengintai jika kita membiarkan api itu padam begitu saja. Melalui 2 Timotius 1 ayat 6, Rasul Paulus membongkar ilusi kenyamanan spiritual tersebut dengan memberikan peringatan yang sangat tajam sekaligus penuh kasih kepada Timotius, seorang pemimpin muda yang mulai goyah karena tantangan dan ketakutan. Ayat ini menegaskan sebuah intisari penting bahwa karunia Tuhan perlu terus dikembangkan agar menghasilkan buah yang maksimal. Karunia Tuhan adalah anugerah yang hidup, bukan benamat yang statis, sehingga ia perlu dipelihara, dikembangkan, dan digunakan dengan tekun. Paulus menggunakan kata mengobarkan, yang dalam bahasa Yunani berarti anosoprein, yaitu menyalakan kembali api yang hampir padam. Artinya, karunia rohani dan semangat pelayanan kita sangat bisa melemah atau bahkan mati suri jika tidak dijaga secara konsisten melalui doa, firman, dan ketaatan di ruang tersembunyi. Karunia bukan sekedar kemampuan atau talenta manusiawi untuk pamer performa, melainkan kuasa ilahi yang bekerja melalui kita untuk membangun tubuh Kristus. Dalam konteks pelayanan kampus maupun gereja, karunia yang tidak dikembangkan pasti akan kehilangan daya gunanya. Persis seperti api yang dibiarkan mati tanpa pasokan bahan bakar. Sebagai penguat, Filipi 2 ayat 13 menegaskan bahwa Allah yang bekerja di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Maka setiap orang percaya dipanggil untuk bekerja sama dengan Roh Kudus, agar karunia yang diberikan tidak menjadi sia-sia. Ketika kita memilih untuk terus berakar dalam Kristus dan mengizinkan Roh-Nya menyalakan kembali semangat yang meredup, pelayanan tidak akan lagi menjadi beban yang menjenuhkan, melainkan sebuah kelimpahan sukacita
yang murni untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagai orang percaya, mari periksa apakah api karunia kita masih menyala atau mulai redup. Jangan biarkan keletihan, kritik, atau rasa takut memadamkan panggilan Tuhan. Mulailah hari dengan doa agar Roh Kudus memperbaharui semangat dan menghidupkan kembali potensi yang ada. Dimanapun kita berada, baik di keluarga, kampus, maupun gereja, gunakanlah karunia itu untuk melayani dengan kasih. Ingatlah, karunia yang terus diasah akan berdampak kekal, sedangkan yang diabaikan akan mati perlahan. Karunia Tuhan adalah api yang harus dijaga tetap menyala, bukan untuk kemuliaan diri, tetapi untuk menerangi dunia bagi kemuliaannya. Mengorbankan karunia berarti memberikan ruang bagi Tuhan berkarya. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.